Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi fadhalih amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'dinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wa dunya wal akhirah liqada duyunina liqada hajatina min hawaijid dunya wal akhirah taysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a li sihhati jasadina qulubina li syamratina zahiran batina li daghil balaya wal mihan wal fitan wal amrad lasqam liman bina li masalihina li ahli baitina ulatina dzurriyyatina wa jiwarina asdaqaina wa jami'il muslimin muslimat wal mu'minin mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa la azil islam wal muslimin bijudika ya Allah bi syafaati nabiyyika ya Allah bi barakati awliyaika ya Allah bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, sambil ditemani rintik kita akan melanjutkan kajian kitab Rubaiyat karya Maulana Jalaluddin Rumi pada bait yang ke-9 dan seterusnya. Dengan ini pula kita berharap agar kajian-kajian kita ini merasuk dalam hati kita, muncul sebagai amal dengan penuh keikhlasan, muncul sebagai penghayatan di dalam kehidupan kita dengan dunia sosial kita. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Api cinta ini membuat kami matang. Api cinta ini membuat kami matang. Setiap malam ia menarikku menuju reruntuhan dunia. Setiap malam ia menarikku menuju reruntuhan dunia. Meletakkan kami bersama mereka, meletakkan kami bersama mereka, agar siapapun tidak mengenal kami selain mereka, agar siapapun tak mengenal kami selain mereka. Oke, baris pertama adalah api cinta ini membuat kami matang. Pertama ya, tentu saja cinta itu bernuansa panas, karena itu disimbolkan dengan api. Orang yang sedang dirundung cinta karena itu tidak mudah untuk tidur. Coba ya, orang yang tersiksa oleh cinta, ketika mencoba untuk memejamkan mata, ternyata tidur itu tidak mudah adanya. Kenapa? Hatinya dibikin galau, dibikin berkobar oleh adanya cinta itu. Nah, sebab itu di sini simbolnya adalah api. Nah,
Ini baru cinta kepada sesama makhluk gitu ya. Nah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada asal usul dari segala cinta itu sendiri, itu jauh lebih menyiksa. Kalau kita tertarik kepada makhluk, tentu saja ketampanan atau kecantikan makhluk itu sebenarnya kan sangat terbatas. Tapi apa boleh buat, hati sudah kadung terpaut. Jadi karena itu, apakah yang menciptakan orang cinta itu karena cantiknya yang dicintai, atau cinta itulah yang membuat orang yang dicintai berubah jadi cantik? Nah, ini mana yang lebih dominan? Cantik membuat orang jatuh cinta, atau jatuh cinta dulu baru kelihatan cantik? Nah, ternyata yang banyak yang berlaku itu yang kedua. Yang kedua. Jadi jatuh cinta lalu tanpa alasan yang rasional apapun, orang yang jatuh cinta mengatakan, engkaulah yang tercantik, engkaulah segala-galanya di pandanganku. Jadi makhluk yang memiliki keindahan terbatas itu sanggup meluluh lantakkan hati manusia, sanggup mengobarkan hati manusia. Apalagi Allah yang merupakan asal usul segala keindahan sekaligus asal usul cinta. Allah yang merupakan keindahan tak bertepi, dan Allah yang merupakan cinta tak terbatas itu. Maka tentu saja orang yang dirundung cinta kepada hadiratnya itu senantiasa berkobar batinnya. Dan karena itu malam demi malam dilewati, dan ternyata betul tidak mudah untuk bisa tidur itu. Makanya di antara para wali itu ada yang masuk kategori min ahlil lail. Itu orang-orang yang senantiasa mengarungi malam. Bukan dipaksakan, tapi memang karena tidak bisa tidur di malam hari, karena cintanya kepada Allah menjadi kambuh semakin hening malam itu. Nah, ini mungkin belum kita rasakan ya. Nah, karena itu penting bagi kita untuk berikhtiar memasuki kehidupan para pecinta. Kita mesti belajar untuk melek malam ya. Melek malam. Untuk merasakan seperti apa penderitaan para pecinta itu. Jadi jangan banyak tidur di malam hari, agar derita yang dirasakan oleh para pecinta walaupun sedikit bisa juga kita cicipi. Jadi jangan mengambil posisi yang menjauh dari para pecinta itu. Minimal ditandai dengan adanya seringkali melek malam. Nah, cinta itu sebenarnya ya, menurut orang-orang yang rasional, lebih banyak penderitaannya ketimbang nikmatnya. Kan kita bisa menyaksikan seorang pecinta itu tergila-gila, tidak karu-karuan. Logika rasional bisa tidak dipakai sama sekali. Nah, itu kalau secara akal sehat kan lebih banyak penderitaannya ketimbang nikmatnya. Tapi bagi si pecinta itu memang penderitaan, tapi penderitaan yang berselimutkan kenikmatan, sehingga adanya penderitaan itu terkalahkan oleh nuansa kenikmatan itu. Maka di sini jelas, api cinta ini membuat kami matang. Jadi ya, artinya apa? Di dalam hidup ini betapa banyak orang yang jiwanya kekanak-kanakan, tak kunjung dewasa, tak kunjung matang, kekanak-kanakan. Nah, ditandai dengan apa kekanak-kanakan itu? Misalnya ditandai dengan adanya logika pragmatis yang menguasai orang itu. Jadi
Orang itu hanya berpikir secara pragmatis berkaitan dengan segala sesuatu yang berguna pada dirinya. Jadi pragmatis tentu saja dengan demikian ada corak kental dari sikap kapitalistik itu. Jadi yang dikerjakan yang kira-kira secara material itu menguntungkan dirinya, itu pragmatis. Orang yang pragmatis itu jiwanya kanak-kanak, jiwanya mentah. Nah, api cinta itu menjadikan kami matang. Jadi dalam hidup ini, apa yang disebut sebagai penderitaan itu harus ada. Kalau yang ada cuma kesenangan, kalau tidak ada penderitaan, maka orang tidak matang-matang jiwanya. Orang itu akan tumbuh dalam kemanjaan demi kemanjaan. Dan kemanjaan itu secara tidak langsung perlahan-lahan akan membunuh seseorang. Maka kemudian Allah menciptakan penderitaan dalam hidup ini. Dan penderitaan yang paling akseleratif untuk mematangkan jiwa seseorang itu adalah penderitaan cinta. Pernah kalian menderita karena cinta? Kalau belum pernah, maka jiwa kalian kemungkinan besar masih kanak-kanak. Karena itu belajarlah untuk bisa menderita karena cinta. Penderitaan yang lain secara mutlak menyengsarakan. Tapi penderitaan cinta akan mendewasakan seseorang. Penderitaan cinta akan membuat orang berani untuk menukar kenikmatan dengan adanya duka lara itu. Wal hubbu yaqtaridul ladzat bil alami, kata Imam Busiri dalam kitab Burdah. Cinta betul-betul menukar kenikmatan dengan penderitaan. Jadi hanya orang-orang yang jatuh cinta yang berani melakukan tukar-tukaran yang tak menguntungkan. Coba misalnya begini konkretnya ya. Bagi orang yang tidak jatuh cinta, kan malam hari itu apalagi rintik seperti sekarang, itu kan saat-saat yang nikmat sekali untuk tidur mendengkur. Nah, sementara bagi orang yang itu jatuh cinta, kenikmatan mendengkur itu, kenikmatan tidur itu ditukar dengan begadang yang secara pragmatis tidak mendapatkan apa-apa. Ya kalau begadang misalnya terus di pagi hari mendapatkan 1 juta rupiah kan itu kan begadang yang pragmatis. Ini tidak. Si pecinta ini begadang sepanjang malam dan di pagi hari hanya mendapatkan wajah yang pucat, tapi berani menukar. Nah, keberanian seperti ini hanya dialami oleh orang yang sedang jatuh cinta. Apalagi kalau orang itu jatuh cinta kepada Maha Kekasih, kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu akan menukarkan apa saja demi keberlangsungan cintanya yang sakral itu. Coba di dalam baitnya yang lain, Maulana Rumi menyatakan, kekasih, Maha Kekasih, oh Allah, tumpuan segala cintaku. Sudah kujual apapun yang bisa kujual. Sudah kugadaikan apapun yang bisa kugadaikan demi cintaku kepadamu. Jadi umurnya itu pun juga digadaikan kepada cinta. Sehatnya juga sama. Semuanya itu mau saja ditukar dengan penderitaan. Kalau penderitaan itu adalah sarana untuk menyampaikan adanya salam cinta dan rindu kepada kekasih. Jadi kalau kita belum merasakan, renungkanlah bagaimana orang-orang itu menderita karena cinta dan menukar kenikmatan dengan penderitaan. Coba renungkan. Kalau sudah masuk di akal kita, berarti kita perlu menjajaki seperti apa rasanya. Perlu menjajaki. Orang yang tidak tahu seperti apa sakitnya deraan cinta, mungkin hanya melongo dan berpikir, masa iya ya? Masa ada orang bodoh sebegitu kan itu. Nah, itu orang-orang pragmatis mempertanyakan perkara cinta itu tadi. Jadi orang-orang yang sedang jatuh cinta, jangankan kepada Allah, kepada semua manusia, orang itu pasti mengalami pendewasaan.
Orang itu tahu apa artinya sakit karena ditolak. Orang itu tahu apa artinya gembira karena menerima senyuman. Orang itu kemudian berpikir panjang untuk berhadapan dengan segala sesuatu. Orang itu betul-betul matang karena penderitaan cinta itu. Jadi tidak ada orang yang sudah mendapatkan pelajaran cinta dan orang itu sembrono, tidak ada. Setiap orang yang sudah menerima durusal gharam, pelajaran cinta, maka orang itu akan menjadi bijaksana karena jiwanya matang oleh penderitaan itu. Setiap malam ia menarikku menuju reruntuhan dunia. Cinta itu setiap malam menarik para pecinta menuju reruntuhan dunia. Apa yang disebut dengan kharabat atau reruntuhan dunia ini? Begini ya. Di mata seorang pecinta, yang kekal itu cuma kekasih. Segala sesuatu boleh hancur, boleh berantakan, tapi kekasih tidak. Karena cinta itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, dan kita belajar untuk menerapkan sifatnya itu di dalam kehidupan ini. Jadi cinta itu mengajak kita kepada reruntuhan dunia. Gini ya. Di hadapan orang yang jatuh cinta, dunia ini sama sekali bukanlah apa-apa. Dunia ini sama sekali tidak memiliki harga. Harga cinta berlipat-lipat di atas harga dunia. Bahkan dunia ini sama sekali tidak mendapatkan harga apapun dari seorang pecinta. Jadi karena itu menuju reruntuhan dunia itu tak lain adalah menuju keabadian ketika segala yang fana ini sudah menjadi musnah. Jadi cinta itu mentransenden. Mungkin kita jatuh cinta kepada makhluk-makhluk yang fana, tapi terus ikuti irama dan ritme cinta itu akan membawa manusia kepada transendensi. Akhirnya tahu bahwa puncak dari segala cinta tak lain adalah asal usulnya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang jatuh cinta itu hanya akan terfokus kepada kekasihnya. Di luar kekasih itu hanyalah reruntuhan belaka. Reruntuhan belaka. Jadi seorang pecinta dengan demikian memiliki nafas keabadian. Itulah sebabnya cinta itu akan mengantarkan orang kepada rahasia di balik segala alam raya. Itu rahasia keazalian, itu juga adalah rahasia keabadian. Enggak mungkin orang jatuh cinta kepada Allah Ta'ala dan pada saat yang bersamaan jatuh cinta kepada gemerlap dunia yang fana. Enggak mungkin. Tidak mungkin. Kita tahu kenapa Nabi kita menjadi orang yang paling dermawan. Ana ajwadun nas, sabda beliau, aku adalah orang yang paling dermawan di antara seluruh manusia. Kenapa? Beliau tahu persis bahwa apapun itu tidak layak untuk diagungkan dalam hati selain Allah Ta'ala, apalagi cuman harta benda dunia. Karena itu dibagi-bagikan harta benda dunia itu kepada sesama. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi kita pernah memberikan emas dan perak kepada Abbas bin Abdul Muthalib dengan beratnya yang sampai si penerima ini, Abbas ini tidak kuat mengangkatnya dari saking beratnya. Jadi kalau cuman 1 kintal mungkin dipaksakan kuat, tapi kalau 2, 3 itu kan gak kuat. Jadi sebuah pemberian dengan harga luar biasa, emas dan perak, yang si penerima ini tidak kuat mengangkatnya. Nah, kenapa sedemikian derma seperti itu? Karena tahu pasti bahwa beliau itu tidak tanggung-tanggung sudah memiliki yang termahal dalam hidupnya. Apakah yang termahal?
yaitu memiliki Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Maka diberikan segala sesuatu yang lain, termasuk emas dan permata itu, emas dan perak itu diberikan. Nah, bukankah pada diri Nabi itu adalah puncak kedewasaan? Ya, karena pada diri beliau ada puncak cinta. Ada puncak cinta. Bukankah sifat-sifat Nabi itu adalah sifat-sifat Allah? Iya, karena cinta Nabi kepada Allah itu adalah cinta yang segala-galanya. Sehingga sifat-sifat beliau yang dipantulkan itu tak lain adalah sifat-sifat Allah Maha Kekasih. Allah Maha Pengasih, Nabi pun juga pengasih. Allah Maha Penyayang, Nabi pun penyayang. Allah Maha Penolong, Nabi pun penolong. Allah Maha memberikan petunjuk, Nabi pun memberikan petunjuk, dan seterusnya. Itulah bukti kedekatan antara sang pecinta dengan kekasih. Jadi orang yang jatuh cinta itu akan digiring oleh kekuatan cinta untuk menerobos penjara kefanaan semesta ini. Terobos. Nah, ketika sudah diterobos, bukankah itu yang disebut sebagai reruntuhan? Bukankah segala yang runtuh itu kemudian tidak menarik? Iya. Sebagaimana Nabi Ibrahim menyatakan, inilah uhibbul afilin. Aku tidak mencintai segala sesuatu yang terbenam, dan segala yang terbenam itulah runtuhan dunia ini. Dibawa kepada reruntuhan agar menghayati bahwa kekasih kita itu abadi. Dibawa kepada reruntuhan agar semakin jelas apapun selain hadirnya tak layak untuk dicintai. Maka cinta kita kepada sesama murni hanyalah untuk memperuncing cinta kita kepada Allah Ta'ala. Cinta kita kepada sesama adalah tangga kita untuk jatuh cinta sepenuh-penuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau untuk mengejawantahkan cinta kita kepada hadiratnya itu sendiri. Meletakkan kami bersama mereka agar siapapun tidak mengenal kami selain mereka. Jadi cinta itu akan menyeret, akan mengajak siapa saja kepada golongan para pecinta. Hanya para pecinta yang mengerti pecinta yang lain. Sementara orang-orang yang masih mengenakan akal dan logika pragmatis, orang-orang yang belum didera oleh derita cinta, orang-orang itu tidak akan pernah mengenal para pecinta yang tergila-gila kepada kasihnya. Tidak akan mengenal. Setiap kali menyaksikan para pecinta, setiap kali itu pula dia akan mengatakan, ini orang tidak rasional, ini orang tak masuk akal, orang ini belum tahu bahwa cinta memang ditakdirkan untuk tak sepenuhnya masuk akal. Kalau masih masuk akal, kalau masih hitung-hitungan, oh bukan cinta itu. Cinta itu mengorbankan segala-galanya demi kekasih. Itu baru cinta. Apakah kita akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa yang kapitalistik? Itu menyembah Allah Ta'ala karena ada hitung-hitungan pahala dan surga. Bukankah sudah waktunya kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tak karena mengharapkan apapun, kecuali hanya mengekspresikan cinta itu sendiri. Inilah saatnya kita belajar dewasa secara rohani dan sembah sujud kita betul-betul nanti pada akhirnya hanya digerakkan oleh cinta itu. Makanya di sini ya kita bisa mengungkapkan sebuah kalimat yang terkenal, yaitu la ya'riful wali illal wali. Tidaklah mengenal seorang waliullah kecuali waliullah yang lain. Itu kan maksudnya yang kenal pecinta itu pecinta yang lain gitu loh. Karena si pecinta ini, bagaimana mungkin tak mengenal pecinta yang lain? Si pecinta ini sudah mengalami apa yang dialami oleh orang lain. Maka karena itu dengan menyaksikan auranya saja, pecinta itu tahu ini seorang pecinta, itu seorang pragmatis, tahu persis. Ini yang ikhlas, itu seorang kapitalis, tahu persis. Dari mana itu?
dari aura yang sudah dimilikinya sendiri. Jadi ternyata apa? Apa yang kita alami dan pengalaman itu sama dengan yang dialami orang lain, itu akan mengantarkan kita untuk langsung saling kenal dengan mereka. Di dunia ini banyak terjadi ya, para wali yang tidak ketemu secara fisik, tidak pernah berjumpa secara kasat mata, tapi mereka saling mengenal walaupun sama-sama berada di belahan dunia. Saling mengenal, bahkan mengenal detail, persis. Yang bahkan lebih detail, lebih kenal dibandingkan dengan tetangga sang wali itu sendiri. Dulu Kiai Hasan Kinggum ya, Probolinggo, itu sezaman dengan penulis kitab Simtud Durar, Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, satu zaman, tapi tidak pernah ketemu. Tidak pernah ketemu. Ketika suatu saat ada seorang Habib dari Yaman itu berjumpa dengan Kiai Hasan Kinggum itu, Kiai Hasan langsung menanyakan kabarnya Habib Ali dan tahu persis wajah dan warna kulitnya Habib Ali seperti apa, rumahnya menghadap kemana, di depannya ada masjid seperti apa, tahu persis. Dari mana itu? Dari aura cinta ilahi, dari adanya kesucian cinta ilahi. Cinta menjadikan orang berhasrat kepada keabadian, berhasrat kepada Allah. Dan ketika sepenuhnya orang berhasrat kepada Allah, dunia ini kecil sehingga sangat mudah untuk ditekuk belaka. Sangat mudah. Maka meletakkan kami bersama mereka agar siapapun tidak mengenal kami selain mereka. Jadi cinta itu menarik siapa saja kepada orang-orang yang sudah terlebih dahulu mengalaminya. Karena itu wajar orang seperti Syekh Muhyiddin Ibn Arabi misalnya, itu bisa dengan sangat mudah berjumpa dengan para nabi. Tidak hanya dengan Rasulullah, tapi juga dengan para nabi, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, sampai Nabi terakhir Khatamun Nabi. Itu bisa dengan mudah. Apa yang menjadikan beliau bisa berjumpa dengan mereka? Tak lain adalah aura cinta ilahi, kekuatan cinta ilahi, bisa menjadikan beliau itu berjumpa dengan para nabi. Padahal jarak waktu itu, jarak generasi itu sangat jauh, berabad-abad sudah di masa silam, kan begitu. Terus jarak geografis sangat jauh. Itu perkara jarak yang jauh dan perkara generasi yang jauh itu perkara kefanaan, dan kefanaan itu bisa ditekuk di hadapan orang yang nafas hidupnya adalah nafas cinta ilahi, bisa mudah ditekuk. Kecil, betul-betul kecil. Nah, makanya kemudian dipandang sebagai reruntuhan agar tidak kita masukkan ke dalam hati kita. Jadi gamblang ya, denah untuk memasuki cinta ilahi, untuk memasuki wilayah kewalian kan gampang, denahnya gampang. Tinggal kita mengisi umur kita bersungguh-sungguh untuk bisa mengalaminya. Jadi tidak usah dikhawatirkan bahwa jalan kepada Allah itu tidak jelas. Yang perlu dikhawatirkan adalah ketidaksungguhan kita dalam menempuh jalan itu. Kalau jalannya, denahnya, petanya sudah gamblang. Oke. Ini bait yang ke-9. Saya lanjutkan kepada bait yang ke-10. Wahai angin dinari, wahai angin dinari, kisahkanlah pada kami, adakah di jalan kau lihat hati yang menyala?
Wahai angin dinari, kisahkanlah pada kami, adakah di jalan kau lihat hati yang menyala? Adakah kau lihat hati yang kebak dengan api, kebak dengan cinta? Adakah kau lihat hati yang kebak dengan api, kebak dengan cinta? Sungguh, sungguh api cinta telah melumat 1000 batu cadas. Jadi tanda-tanda seorang pencinta, dia bisa berdialog dengan makhluk apa saja, termasuk dengan angin. Orang-orang yang menganggap dirinya waras mungkin mengatakan sudah gila dia, masa berbicara dengan angin yang tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, sudah gila. Dan memang seorang pecinta itu memang harus gila. Kalau orang belum tersentuh oleh kegilaan itu, berarti orang tidak merasakan seperti apa nikmat dan derita cinta itu. Wahai angin dinari, jadi angin dini hari, angin yang berhembus di tengah malam, angin yang membawa kabar tentang asyik masuk para pecinta, angin yang membawa kabar tentang pesta pora di puncak langit ketujuh sana. Kau tahu apa, kata Maulana Rumi kepada orang pragmatis ya, kepada orang kapitalis, kepada orang bendawi, kepada orang yang fana itu. Kau tahu apa tentang pesta pora di puncak langit ketujuh sana? Kau tak tahu apa-apa tentang hal itu. Jadi, berarti apa? Yang merasakan bahwa ada pesta pora di puncak langit ketujuh itu, yang merasakan itu para pecinta ilahi. Yang merasakan itu adalah para wali, orang-orang yang tergila-gila kepada Allah, orang-orang yang akhlaknya adalah pantulan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu orang seperti itu bebas berkomunikasi dengan apa saja, dan orang-orang yang merasa dirinya waras itu akan mengatakan itu sudah tidak waras lagi, itu sudah miring dan lain semacamnya. Padahal pecinta itu jauh lebih cerdas dibandingkan dengan orang-orang yang merasa memiliki akal waras, tapi sesungguhnya hidupnya dihantui oleh gelombang pragmatisme belaka. Pecinta itu jauh lebih cerdas, lebih cerdas. Wahai angin dinari, kisahkanlah pada kami, adakah di jalan kau lihat hati yang menyala? Artinya apa? Adakah di jalan kau berjumpa dengan seorang pecinta yang karena kobaran api cintanya begitu sangat membara, sehingga seolah-olah hati itu sendiri yang merasakan cinta itu jauh lebih menyala dibandingkan dengan api manapun di dunia? Adakah di jalan kau berjumpa dengan hati yang menyala-nyala? Kenapa? Karena para pecinta itu akan senantiasa merindukan pecinta-pecinta ilahi yang lain. Karena itu ketika para sufi berjumpa, walaupun tak saling kenal siapa nama mereka, mereka langsung merasakan adanya kedekatan seperti sudah berabad-abad yang lalu mereka saling kenal. Dulu pernah begitu ya. Orang yang pertama kali disebut sufi itu adalah Abu Hashim, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Nafahat. Abu Hashim ini pernah disaksikan seorang raja ketemu seorang sufi yang lain. Ketemu langsung berangkulan, langsung merasa saling akrab, langsung mengeluarkan bekal masing-masing, langsung makan bersama. Setelah rampung berdekapan lalu berpisah. Si raja bertanya, itu yang ketemu jenengan tadi siapa? Saya nggak tahu ya. Namanya siapa? Nggak tahu juga. Terus dari mana? Nggak tahu. Mau kemana orang itu? Nggak tahu juga. Loh kok akrab? Nah,
Begitulah hati kami mempersatukan dalam perjumpaan itu. Jadi orang-orang yang hatinya bersih itu akan dengan sangat mudah berjumpa dan merasa akrab dengan orang lain yang juga hatinya bersih. Hanya orang-orang yang hatinya saling kotor yang akan bermusuhan di situ. Karena itu kalau Nabi kita bersabda, saudaraku Musa kan gitu ya. Akhi Isa, saudaraku Isa, saudaraku Lut kan gitu. Semuanya itu disebut saudaraku gitu. Itu bukan karena hanya pemanis ungkapan, bukan. Itu karena memang merasakan sangat akrab. Jadi kecintaan kepada Allah menjadikan mereka saling akrab. Orang semakin jauh dari Allah semakin merasa terasing antara yang satu dengan yang lain. Orang semakin akrab dengan Allah akan semakin merasa dekat di antara sesama mereka. Karena itu pecinta ini merindukan pecinta yang lain. Kisahkanlah pada kami, adakah di jalan kau lihat hati yang menyala? Adakah kau lihat hati yang kebak dengan api? Ya. Jadi bagaimana kita bisa menandai ya? Menandai orang itu sedang jatuh cinta atau kebak dengan api cinta itu bagaimana? Secara lahirnya tidak ada tandanya. Jadi jangan mengharapkan tanda-tanda lahiriah apakah orang itu jatuh cinta atau tidak, itu tidak ada. Tapi kalau kita pernah mengalami seperti apa gejolak cinta itu, kita akan bisa menandai orang yang sedang kasmaran. Kenapa? Apa yang dialami oleh yang kasmaran itu sudah terlebih dahulu dialami oleh orang yang bisa menandai ini. Sudah terlebih dahulu. Jadi karena itu cinta itu bergerak lebih cepat dibandingkan dengan gerakan tubuh untuk mempertemukan satu orang dengan orang lain. Cinta bergerak sedemikian cepatnya. Coba ya. Saya mengedipkan mata ya, kepada seseorang yang tidak memiliki hubungan apapun. Orang itu malah bingung loh. Bingung. Coba kalau kita mengedipkan mata kepada orang yang kita cintai, kepada orang yang sudah saling cinta dengan kita. Sekali kedip mata kita sudah paham, dia juga paham apa maksudnya. Kan gitu. Kemarin ya ketika ada bedah novel itu ya, Kiai Tanpa Pesantren dari Kang Imam Sibawe itu. Saya kan punya satu buku. Kebetulan saya sudah membaca, karena itu ingin saya berikan. Saya begini kepada perempuan-perempuan, ya, gini. Nah, ini yang saya tawarkan begini, ini noleh ke belakang. Maksudnya mungkin siapa tahu yang dimaksud bukan dia. Nah terus ketika saya bilang, iya kamu. Ini berangkat ke depan masih dengan langkah-langkah yang sangsi. Kenapa? Gak ada hubungan cinta apapun. Kan gitu. Malah apa? Yang di belakangnya laki, yang tidak saya maksud itu, malah juga datang. Nah, coba misalnya orang yang sudah saling cinta, katakanlah suami istri itu ya, dari adanya kode dan gerakan itu sudah paham. Orang yang sudah saling tulus, murni karena Allah Subhanahu wa taala, saling ikhlas, bahkan saling jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu, maka orang ini akan dengan sangat mudah familiar, sangat mudah akrab. Obrolan-obrolan itu menjadi hidup dan penuh dengan kegembiraan. Itu bisa dengan sangat mudah begitu. Beda dengan orang yang misalnya ya sama-sama saling menjaga jarak atau sama-sama jaib. Itu sekian jam masih bisa saja tetap tidak enak itu. Apalagi di antara mereka yang saling curiga, berhari-hari tetap nggak enak. Mungkin juga berminggu-minggu, berbulan-bulan tetap tidak enak. Kenapa? Tidak ada nuansa cinta, tidak ada api cinta di situ. Sehingga nggak mungkin mereka akan menulis pengalamannya sebagai pecinta menulis pengalaman di dalam kitab Rubaiyat ini. Adakah kau lihat hati yang kebak dengan api, kebak dengan cinta?
Bertanyanya lagi kepada angin dinari, bertanya kepada sinar rembulan, bertanya kepada senja, bertanya kepada subuh yang jelita, bertanya kepada apa saja sah, karena antara apa saja itu dengan para pecinta memiliki keterhubungan, memiliki magnet yang sangat kuat. Sungguh api cinta telah melumat 1000 batu cadas. Gitu ya. Kalau batu-batu cadas itu muncul karena kebencian, muncul karena adanya saling keterasingan, maka cinta bisa melumat batu-batu cadas itu. Cinta bisa mengambrukkan tembok-tembok penghalang itu. Makanya ya, kalau saya ngikuti adanya prosesi pernikahan itu ya, kan seringkali ada takdir-takdir Allah yang menggetarkan. Bagaimana mungkin seseorang di pedalaman Jawa Barat itu mendapatkan orang di pedalaman Sumatera? Loh, ini kan jarak yang sangat luas, dilumat itu loh. Tidak hanya jarak geografis tapi juga jarak kultur, jarak hati, jarak perasaan dan lain semacamnya, dilumat. Betapa sangat hebatnya kekuatan cinta seperti itu. Itu yang disebutkan bahwa api cinta sudah melumas 1000 batu cadas, dilumat semuanya. Kalau kita merasa jauh dengan Allah, itu karena kita tidak menyembahnya dengan kekuatan api cinta, sehingga kita tidak merasakan Allah lah yang terdekat dengan diri kita. Sekali kita menyembah Allah Ta'ala dan itu digerakkan oleh api cinta, kita merasakan Allah itulah segala-galanya. Jarak yang semula membentang dan kita merasakan jauh dari Allah, Allah jauh dengan diri kita, itu akan dilumat, akan dimusnahkan, dihancurkan. Cinta adalah kekuatan yang luar biasa dan bisa berkacak pinggang di atas segala jarak yang membentang. Jadi caranya begitu. Bagaimana caranya akrab dengan Allah? Jatuh cintalah. Bagaimana akrab dengan manusia? Jatuh cintalah. Sehingga kekasih itu tak di mana-mana selain senantiasa bersemayam di hati. Nah, itu kehebatan cinta. Itu yang disebut dengan sungguh api cinta telah melumat 1000 batu cadas. Saya kira ini yang saya sampaikan dalam kondisi yang tidak diselingi oleh musik ya. Mestinya diselingi oleh musik ini karena berhalangan. Maka malam hari ini nikmatilah musik cinta yang tanpa suara di dalam hati kalian sendiri. Nikmatilah musik yang paling eksotik itu. Itulah musik cinta yang tidak membutuhkan alat-alat musik, tak membutuhkan suara-suara. Cinta bisa menghadirkan musik surgawi dan tarian-tarian surgawi. Para sufi bisa tergila-gila tanpa musik di luar, karena musik di dalam sudah permanen adanya. Oke, saya kira ini saja. Moga-moga sisa umur kita ini senantiasa berisi api cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bagi-bagikan dalam hidup ini sifat-sifat Allah Ta'ala itu kepada alam raya. Amin ya mujibas sa'ilin. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.